No, jangan kayak gitu. Kalau kalian kayak gitu, customer akan membandingkan harganya. Makanya kalau misalnya kalian itu sebagai dropshipper, jangan hanya comot produk dari supplier. Kalian wajib untuk hubungi supplier, tanyakan produknya sedetail mungkin dengan customer. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya menjawab pertanyaan pelanggan yang biasanya ditanyakan dengan jawaban yang spesial agar mereka itu mau atau jadi untuk membeli produk kita. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang nanya kalau misalnya gimana sih biar kita itu closing, gimana sih biar pelanggan itu mau beli. Kuncinya ada di bagaimana cara kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh customer. Nah, di video ini aku akan share beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan customer, tapi cara menjawabnya itu berbeda. Kalau kalian ingin tahu, simak video ini sampai habis. Pertanyaan yang pertama yang paling sering ditanyakan oleh customer, terutama customer online, adalah barangnya ready atau enggak? Ready kan? Ready sis? Ready kak? Barangnya ready atau enggak? Ada atau enggak? Nah, biasanya kita sebagai penjual cuman menjawabnya hanya satu kata doang, ready. Atau kita menjawabnya kalau barang tidak diarsipkan atau masih bisa diklik beli berarti barangnya ready. Stop di situ doang. Gitu. Nah, itu berarti kita itu memberikan kesempatan customer untuk berpikir, untuk memilih produk yang lain. Kita seolah-olah nggak peduli dengan customer kita. Itu yang dirasakan customer, karena customer sebenarnya cuman sebenarnya memang customer pengen tahu jawabannya, pengen tahu ready atau enggak, tapi customer nggak merasa yakin kalau mereka itu ingin beli produknya itu kayak gitu. Makanya jawaban kalian jangan hanya ready atau enggak, tapi kasih alasan kenapa customer harus beli. Contohnya, misalnya customer tanya, kak sepatu ini ready, kalian jawabnya, oh ready kak, silakan dibeli. Dan hari ini ada special promo diskon 50% hanya hari ini kak. Atau kalian jelaskan bahwa ya kak ready, tapi ini tinggal 3 produknya atau tinggal 2 produknya, silakan dibeli sebelum nanti kehabisan, katakanlah kayak gitu. Jadi kasih alasan mengapa customer itu harus beli, bukan cuman jawab ready gitu doang. Kalau kalian jawab ready, maka customer akan mengklik tombol kembali atau tombol back, dan mereka akan nyari produk di toko lain. Mereka akan nyari produk lain dan membandingkan, enaknya beli di mana ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah kasih statement ready, terus kalian kasih alasan bahwa customer harus beli saat itu juga, maka dia nggak sempat berpikir, oh ya udah ini deh, kalau gitu aku beli ini. Beda kan kalau misalnya kita jawabnya cuma ready doang, singkat doang, dengan kita jawabnya ready dengan alasan tertentu. Kemudian kalau misalnya produknya itu nggak ada, katakanlah nggak ready, jangan cuma jawab nggak. Atau misalnya nih customer nggak tanya ready atau nggak, tapi tanya, kak ini misalnya sepatu, ini size 30 ada atau nggak? Size 42 ada atau nggak? Kalau misalnya memang nggak ada, jangan cuma jawab, oh maaf kak stoknya habis. Jangan cuma jawab kayak gitu, oke? Tapi jawab seperti ini. Ini contoh, kak size 42 ready nggak? Nah, kamu jawabnya, untuk sekarang size 42 masih belum ready atau sudah kehabisan stok untuk produk ini. Tapi kakak bisa lihat produk ini. Ya, produk ini itu ada size 42 dan sangat bagus dan saya yakin cocok buat kakak. Coba deh lihat. Maka customer tidak akan back, tidak akan mengklik tombol back, tapi mereka akan klik link atau istilahnya mempertimbangkan yang kalian tawarkan. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau misalnya kalian cuman bilang gak ada atau not ready atau gak ready, customer akan klik back dan cari di toko lain. Tapi kalau kalian kasih gak ready, belum ready kah atau belum siap, tapi untuk sepatu lainnya ini itu ready dan saya yakin cocok buat kakak. Nah, customer akan mengklik sepatu itu, akan melihat kayak gitu. Jadi ada kesempatan dia untuk membeli di toko kita. Jangan cuman jawab enggak atau kayak gimana kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian bertanya, loh kenapa kok customer nggak jadi beli? Kenapa kok yang tanya banyak tapi yang beli cuman sedikit gitu kan? Itu problem banyak orang.
yang chat banyak, katakanlah 100 orang, tapi semuanya nggak ada yang beli. Itu kenapa? Bukan salah merekanya, tapi salah gimana cara kamu menjawabnya. Kayak gitu, oke? Itu masalah ready atau enggak, karena ini paling sering ditanyakan. Kemudian yang nomor 2, kalau misalnya kita itu nggak jualan di online shop, katakanlah jualan di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, dimanapun yang tidak mencantumkan harga, customer akan tanya, "Kak, harganya berapa?" Oke, harganya berapa? Kalian jangan langsung kasih harga. Oke, biasanya kalian kan langsung, misalnya customer tanya, "Kak, ini harganya berapa?" Atau sepatu ini harganya berapa? Misalnya nih 250.000. Udah gitu doang. No, jangan kayak gitu. Kalau kalian kayak gitu, customer akan membandingkan harganya. Customer akan membandingkan, perasaan di toko sebelah harganya segini deh. Perasaan di toko sebelah harganya 150.000 deh. Modelnya sama. Kok ini lebih mahal? Customer akan berpikir seperti itu. Makanya kalian jangan cuman kasih harga. Harga itu di terakhir. Meskipun dia tanyanya harga ya, tapi kalian jelaskan dulu reasonnya kenapa harganya mahal. Contoh misalnya sepatu tadi. Jadi, "Kak, ini harga sepatunya berapa?" Kalian jelaskan, "Oh, ini sepatu merek ini punya kelebihan ini, tidak mudah rusak, kemudian bisa dipakai di segala medan, bahannya juga awet, ada garansi 5 tahun," katakanlah kayak gitu. Keunggulannya sebutin semua, kemudian kasih tahu, "Dan ini harganya hanya sekian." Kayak gitu. Kalau ada promo, kasih tahu, "Khusus untuk hari ini, tapi khusus untuk hari ini ada promo sekian. Jadi harganya tinggal 200.000. Khusus hari ini doang." Katakanlah kayak gitu. Jadi customer itu tahu reasonnya kenapa harganya mahal, lebih mahal dari toko sebelah. Karena kamu jelasin bahwa, "Oh, sepatu ini tuh kayak gini, bisa dipakai kayak gini. Kayak gitu. Jadi customer punya alasan, dan customer nggak akan ngelirik ke toko sebelah lagi, karena dia sudah temukan jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngasih tahu alasannya, cuma ngasih harga doang, customer akan berpikir, customer akan, "Duh, ini kok lebih mahal ya? Kenapa ya?" Tapi kalau kalian kasih alasan duluan, jebret, ini alasannya, customer nggak akan ngelirik toko sebelah. "Oh, ternyata karena ini harganya seperti ini. Oh, ternyata karena ini." Kalau misalnya customer itu menyukai produknya, misalnya fiturnya ternyata dia suka, dia misalnya nih sepatunya bisa dipakai di segala medan. Nah, dia memang mencari sepatu yang bisa dipakai di segala medan. Oke, kalau kamu nggak jelasin itu, kamu cuma bilang harganya doang, dia nggak, "Wah, ini cocok nggak ya buat aku?" Tapi kalau misalnya kamu kasih reason, harganya cocok, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, ya mungkin lebih mahal dari toko sebelah, customer tetap akan beli karena sudah ada reasonnya, karena sudah ada alasannya, karena sudah ada kecocokan antara produk dengan customer. Itu yang dinamakan dengan product market fit. Jadi produk dan market atau customer itu fit, cocok. Kebanyakan dari customer itu nggak beli karena mereka itu nggak tahu produk itu bagus atau nggak, cocok atau nggak. Mereka nggak yakin. Makanya mereka itu ragu, mereka itu berpikir, mereka itu cari di toko lain. Mereka harus meyakinkan diri mereka sendiri. Kalau kalian nggak bisa meyakinkan dalam waktu sesingkat itu, ya customer akan lari. Kemudian kalau misalnya ternyata setelah dikasih tahu harganya, customer tetap nggak ngeh, atau tetap misalnya nih di dalam kelebihan yang kita sebutkan customer nggak butuh, terus dia bilang, "Kok harganya mahal sih?" Kayak gitu. "Kok harganya mahal sih?" Nah, kalian jangan bilang enggak. "Oh, enggak, Kak, ini udah paling murah, ini udah kayak ini udah di diskon, ini udah gini." Kalian jangan mengatakan seperti itu, tapi katakanlah, "Ya, ini memang mahal karena kayak gini. Sebutkan lagi. Karena ini menggunakan ini, sedangkan di tempat lain tidak menggunakan ini. Sepatu ini ada garansinya 5 tahun. Di tempat lain tidak ada garansi 5 tahun." Kayak gitu. Sehingga kakak bisa pakai sepatu ini sampai 5 tahun. Kalau misalnya rusak bisa kita ganti tanpa beli lagi. Kalau misalkan di tempat lain mungkin harganya lebih murah, tapi kakak akan beli terus. Nah, itu akan lebih mahal jatuhnya dibandingkan kakak membeli produk ini. Karena ini sekali beli bisa dipakai dalam jangka waktu lama, bukan produk KW yang harus beli tiap waktu.
Jadi jangan mengelak bahwa hargamu mahal. Akui, ya, ini memang harganya mahal. Jadi customer itu sebenarnya apa ya? Tidak mau istilahnya. Tidak suka untuk ditolak, tidak suka untuk apa ya? Keyakinannya itu dirubah. Kalian harus istilahnya selaraskan itu dengan konsumen. Misalnya pun konsumen itu salah, katakanlah konsumen menjudge sepatu kalian, katakanlah kalian jualan sepatu ya. Ini sepatunya kayak gini, padahal mereka belum beli. Ini sepatunya kayak gini. Nah, kalian jangan bilang, oh enggak kak, enggak kayak gini. Misalnya nih, oh sepatunya ini bahannya kayaknya tipis banget. Kalian jangan bilang, enggak kak, meskipun memang tipis ya, meskipun pada kenyataannya sepatu kalian tipis, tapi kalian jangan bilang enggak. Kalian bilang, ya ini memang tipis banget, karena ini digunakan agar aliran udara yang masuk ke kaki itu jadi lancar, biar kakinya nggak mudah gerah, biar nggak mudah keringetan dan nggak mudah capek. Kayak gitu, fungsi dari itu seperti itu. Nah, jadi jangan mengelak, jangan, oh enggak kak ini tebel bahannya kayak gini, enggak. Jangan kayak gitu, tapi kalian jelaskan kenapa seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian itu sebagai dropshipper, jangan hanya comot produk dari supplier. Kalian wajib untuk hubungi supplier, tanyakan produknya sedetail mungkin. Kenapa ini kayak gini? Kenapa ini kayak gini? Kenapa harganya kayak gini? Bahannya ini apa saja sih? Apakah ini bisa menjamin kayak gini-gini? Apakah ini bisa digunakan kayak gini? Itu tanyakan semuanya ke supplier. Jangan hanya comot. Kalau kalian comot, itu berarti kalian nggak serius dalam berbisnis. Kalian cuma coba-coba. Tapi kalau misalnya kalian itu serius dalam dropship, serius dalam bisnis, kalian pasti melakukan segala hal dalam bisnis itu. Kalian pasti 100%. Makanya kenapa banyak sekali bisnis-bisnis yang gagal itu karena sebenarnya bukan karena marketnya, sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi biasanya karena foundernya atau pemilik tokonya atau yang jualan itu nggak serius, nggak 100%. Kalau ada orang datang, katakanlah nih, ada orang datang, mereka itu nggak mempertahankan orang itu. Mereka cuma bilang kalau dia butuh, misalnya kalau dia butuh apa, kita ada ya kita layani, kalau nggak ada ya udah, kita membiarkan dia untuk pergi, gitu aja. Padahal sebenarnya mungkin komunikasinya saja yang salah. Komunikasi itu sangat penting. Contohnya kayak gini, kalau misalnya kalian itu ditanya ke customer punya masalah kayak gini. Customer cerita, katakanlah kalian jualan skincare. Kalian jualan skincare, customer cerita bahwa kulitku itu kayak gini. Kayak gini, aku ada masalah di sini. Nah, kalian itu kasih jawaban solusinya, kemudian kalian kasih produknya. Jangan kalian langsung tawarin produknya. Misalnya customer setelah cerita terus kalian langsung, oh mending kakak pakai produk ini aja, produk ini bisa kayak gini. Enggak, jangan kayak gitu. Kebalik, kalian kasih solusinya dulu. Biar apa? Biar orang itu ngeh bahwa oh kalau misalnya masalahku kayak gini di kulit, maka solusinya adalah seperti ini, menggunakan bahan ini. Dan produk yang cocok adalah produk ini. Kayak gitu. Jadi orang itu butuh solusi sebenarnya. Orang nyari produk, orang nyari barang itu bukan butuh barangnya, tapi butuh solusinya. Jadi kalian kasih solusinya dulu, baru kalian tawarkan barangnya. Kayak gitu. Itu yang aku pelajari dari sales. Itu ilmunya sales. Jadi bagaimana memastikan orang itu untuk membeli. Jadi jangan kayak orang-orang pada umumnya gitu, langsung tawarin produk, langsung promo produk. Makanya banyak sekali orang itu yang nggak suka kalau misalnya ada orang sales datang ke rumah kan, karena mereka biasanya bawa produk. Orang itu fokusnya itu, wah ini pasti jualan, ini pasti bawa produk. Makanya kalau misalnya kalian itu langsung ngasih produk ya, customer akan ngeles, customer akan moodnya akan turun, moodnya akan enggak sih. Tapi kalau misalnya kalian kasih solusi, kalian itu ibaratnya kayak temen, cerita-cerita kayak gitu, kayak teman, oh aku punya solusi kayak gini, mending kamu kayak gini. Kayak gitu. Nah, baru kamu tawarin produknya. Produknya itu sebagai solusi. Jadi bukan produk di awal. Oke, itu beda. Coba deh kalian terapkan. Karena itu sudah aku buktikan, teman-teman. Oke, itu tadi tips gimana cara menjawab pertanyaan dari customer yang sebenarnya biasa atau sering banget ditanyakan oleh customer, tapi kita itu menjawabnya ogah-ogahan. Seperti kita itu nggak peduli dengan customer. Padahal kita sebenarnya bisa lebih baik, bisa lebih memanjakan customer, bisa lebih meyakinkan customer untuk beli produk di kita. Kalian bisa coba trik ini atau cara yang sudah aku jelaskan tadi ke toko kalian, dan kalian perhatikan bedanya sebelum dan sesudahnya. Saat kalian menjawab jawaban yang singkat,
dan seolah-olah ogah-ogahan dengan jawaban yang peduli dengan customer dan seolah-olah memaksa customer untuk beli saat itu juga. Oke? Share video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga tahu gimana caranya menanggapi atau menjawab pertanyaan customer yang biasa ditanyakan itu. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video selanjutnya yang tentunya sangat berguna bagi kalian untuk menjalankan bisnis online. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!